Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farizal. Saya berasal dari kelas 10-8, nomor urut 10, dan saya akan remedial ulangan harian pertama. Oke, di sini saya telah print soalnya dan di sini sudah print soalnya dan belum dijawab sama sekali. Oke, langsung aja. Soal yang pertama. Teori-teori sosiologi merupakan ilmu pengetahuan hasil penyempurnaan dari teori-teori lama. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri A. Kumulatif, B. non-etis, C. empiris, D. teoritis, E. praktis. Jawaban saya yaitu A. Kumulatif. Yang nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, satu petani mengajukan protes karena lahan pertaniannya akan dibangun pabrik semen. Yang kedua, penemuan situs candi peninggalan kerajaan Buddha di wilayah Jawa Tengah. Yang ketiga, persaingan antar calon anggota legislatif memperebutkan simpati rakyat. Yang keempat, aksi demonstrasi menuntut kenaikan gaji sebagai imbas kenaikan BBM. Yang kelima, harga beras melonjak akibat petani gagal panen karena sawahnya terendam banjir. Objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh pernyataan angka. Jawaban saya itu C, angka nomor 1, 3, dan 4. Oke, soal yang ketiga. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, ibu guru memberikan masukan terhadap hasil presentasi kelompok Aisyah. Yang kedua, Kia membantu ibu mencuci popok adiknya. Yang ketiga, Tio meminjamkan buku bacaan kepada Irsya sepulang sekolah. Yang keempat, ketua OSIS berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait pentas seni yang akan diselenggarakan. Yang kelima, polisi memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada peserta didik SMA 1 Bone. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan oleh angka. Jawaban saya itu C, 2, 3, dan 4. Soal yang keempat. Peserta didik kelas 10-5 SMA 1 Bone melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir di Wajo. Kegiatan bakti sosial tersebut mengajarkan nilai kepedulian pada kalangan peserta didik. Melalui nilai tersebut, peserta didik diajak memiliki rasa peduli terhadap kondisi orang lain yang tertimpa musibah. Fungsi nilai sosial berdasarkan ilustrasi tersebut yaitu sebagai D. Pedoman menjalin solidaritas sosial. Soal yang kelima. Andika berasal dari keluarga broken home. Ia menindih telinga dan mentato beberapa bagian tubuhnya. Ia juga gemar mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Faktor penyebab perilaku menyimpan yang dilakukan Andika adalah E. Proses sosialisasi tidak sempurna. Oke, pertanyaan nomor 6. Sheikha mengidolakan salah satu artis dalam negeri. Oleh karena itu, ia mengenakan pakaian seperti artis idolanya. Pakaian yang dikenakan Sheikha dianggap masyarakat tidak sesuai nilai dan norma sosial. Akibatnya, masyarakat menggunjing gaya penampilan Sheikha berdasarkan ilustrasi tersebut. Fungsi gunjingan dalam pengendalian sosial adalah yaitu C. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpanan. Soal yang ketujuh. Kebutuhan rohani masyarakat dapat dipenuhi melalui interaksi dalam kelompok keagamaan. Fungsi kelompok sosial tersebut bagi kehidupan bermasyarakat adalah C. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Pertanyaan nomor 8. Konsep ilmu sosiologi tidak terlepas dari teori yang sudah ada. Meskipun demikian, sosiolog dapat mengembangkan teori tersebut berdasarkan realitas sosial dalam masyarakat. Bahkan sosiolog dapat melakukan kritik terhadap teori tersebut. Proses pengembangan dan kritik tersebut tidak terlepas dari kegiatan observasi dan penelitian lebih lanjut. Pernyataan tersebut merupakan karakteristik sosiologi yang bersifat B. Kumulatif dan empiris. Nomor 9. Perhatikan contoh kondisi masyarakat berikut. Yang pertama, meningkatnya
kurs dolar terhadap mata uang asing di Indonesia. Yang kedua, mudahnya masyarakat terpengaruh berita hoaks tentang bencana alam. Yang ketiga, canggihnya teknologi gawai yang dirilis pada tahun 2017. Yang keempat, tingginya minat masyarakat dalam program pemberdayaan. Yang kelima, tingginya tingkat perundingan atau bullying peserta didik di sekolah. Objek kajian sosiologi berdasarkan contoh di atas ditunjukkan oleh angka D, 2, 4, dan 5. 10. Proses penertiban anak jalanan oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas Sosial kewalahan dalam menertibkan anak jalanan. Dinas Sosial merasa upaya penertiban saja tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial menggandeng ahli sosiologi untuk melakukan penelitian. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi ahli sosiologi sebagai C. Pemberi data mengenai latar belakang anak turun ke jalanan. Yang ke-11, Karl Marx mencetuskan teori sosial tentang kelas sosial. Teori ini muncul didasari pada pengamatan Marx terhadap kondisi masyarakat pada masa industrialisasi. Saat ini teori tersebut dianggap kurang sesuai jika dijadikan satu-satunya dasar teori untuk mengungkapkan kelas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak sosiolog mengembangkan teori tersebut sehingga menciptakan teori-teori baru. Berdasarkan wacana tersebut, dapat diketahui bahwa kemunculan teori sosiologi dipengaruhi oleh B. Gejala sosial di lapangan. Yang soal ke-12. Sebagai ilmu pengetahuan, teori sosiologi perlu memegang teguh karakteristik non-etis dalam keilmuannya. Makna pernyataan tersebut adalah sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. 13. Pemerintah menetapkan hari libur nasional saat perayaan hari besar keagamaan. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghargai keberagaman agama dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam kebijakan pemerintah tersebut berfungsi sebagai B. Alat solidaritas sosial. Nomor 14. Polisi Pamong Praja merazia pelajar yang berada di mal ketika jam sekolah. Pelajar yang terjaring razia tersebut dilaporkan kepada pihak sekolah, sedangkan pihak sekolah memanggil orang tua pelajar tersebut. Berdasarkan fungsi norma sosial, tindakan polisi Pamong Praja bertujuan A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat. Soal yang ke-15. Fahri diterima sebagai karyawan bank pemerintah. Dia mudah menjalin komunikasi dengan teman-temannya satu tim di lingkungan kerjanya. Fahri juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial. Soal ke-16. Penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan proses sosialisasi tidak sempurna. Bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja. Soal ke-17. Aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari menyebabkan masyarakat resah. Perilaku sekelompok pemuda tersebut mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga sekitar dan pengguna jalan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyimpanan negatif karena A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat. Soal ke-18. Pelaku korupsi yang tertangkap KPK sering diberitakan media massa seperti surat kabar, televisi, dan internet. Mereka pun menjadi bahan cibiran khalayak umum. Fungsi masyarakat dalam pengendalian sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpanan. 19. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas agar individu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi pengendalian sosial sesuai pernyataan tersebut adalah E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku.
20. Perkembangan teknologi menyebabkan arus globalisasi semakin deras. Masyarakat suatu negara dapat secara langsung mengakses informasi yang sedang tren di negara lain. Akibatnya, tren tersebut cepat tersebar ke seluruh dunia. Hanya saja, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa semua informasi tersebut memiliki dampak positif. Sikap tepat yang sebaiknya ditumbuhkan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif gejala sosial tersebut adalah A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. Oke, cukup sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.